Itu katanya ada dua leak yang keluar gitu yang sedang beradu ilmu lah. Gunung Kawi dan ritual mistis terus jadi perbincangan di masyarakat. Tak juar redup, tidak pula reda, buntut kabar Sarwendah ikut ritual dan bahkan disebut langsung oleh sang kuncen beberapa waktu lalu. Setelah Sarwendah, kini giliran aktris cantik Luna Maya yang dikabarkan sering pula ikut ritual ke Gunung Kawi. Namun kali ini warganet yang mencuatkannya. Luna disebut tak hanya ritual untuk karir dan kekayaan, tapi juga untuk awet muda. Tuduhan sangat tak mengenakan. Lantas, seperti apa reaksi Luna? Ternyata no drama dan tanpa klarifikasi. Apalagi sampai pakai jasa pengacara untuk lapor polisi. Dituding sering ritual ke Gunung Kawi untuk awet muda dan kaya raya, memang tidak terbukti. Namun tidak pula tanpa alasan. Tak ada asap tanpa api. Karena faktanya, Luna memang lekat dengan hal mistis sejak memerankan si ratu horor Indonesia Mendiang Susana. Luna melakoni semua ritual yang pernah dilakukan Mendiang Susana semasa hidupnya, seperti makan bunga melati, mandi kembang 7 rupa, hingga meditasi di malam Jumat Kliwon. Ini bukan lomba mirip-miripan, ini bukan kejar kohan. Semua kayak bunda kesana nggak bisa sampai kapan sampai mau ada pengganti sabun keluarga. Terus juga video ada Susana dan dimainkan oleh presiden spesial. Luna adalah sosok yang sangat logis, tapi sejak memerankan Mendiang Susana, yang memang identik dengan hal-hal mistis serta klinik, istri Maxime Botier dinilai jadi agak berubah. Luna sekarang jadi lebih sensitif pada hal-hal mistis. Sinyalnya jadi lebih kuat terhadap hal-hal yang di luar nalar. Aku inget aku lagi nyepi di Bali. Kalau nyepi kan gelap ya, malam kita cuma boleh kayak pakai lilin gitu. Terus karena di Ubud, villanya itu menghadap ke kayak kalau di Ubud tuh kan ada kayak lembah gitu loh, terus di bawahnya sungai. Tuh kita ngeliat tuh, kok ada lampu ya di situ kayak bola, kayak cahaya kayak api gitu, kayak agak bulat gitu. Itu katanya ada dua leak yang keluar gitu yang sedang beradu ilmu lah. Mistis dan klinik masih mengakar kuat di masyarakat kita. Salah satunya kepercayaan akan mencari pesugihan di Gunung Kawi. Dan ketinggalan isu pesugihan Sarwendah serta ritual Luna Maya. Masyarakat malah membuat paket daftar harga ritual. Lucu juga. Tapi nyatanya sekarang pengunjung Gunung Kawi memang meningkat. Baik yang memang ingin ritual, ziarah religi, ataupun yang bermula dari rasa penasaran. Ibunya adalah seorang Ayu Asari, salah satu artis yang hits di zamannya. Sang ayah Mike Trump, vokalis band rock legendaris dunia. Modal good looking ada, nama besar juga ada. Karir keartisan pun terbentang lebar. Tapi Isabel Trump justru tak mengikuti jejak orang tuanya. Ya, Isabel justru tertarik pada dunia pendidikan. Bukannya sorotan kamera, ia malah memilih mengejar gelar dokter. Bukan dokter umum, tapi dokter spesialis jantung. Dan kini Isabel menetap di Amerika. Ia menembus Universitas St. George University School of Medicine. Memang udah waktunya anak-anak dewasa dan harus mengembangkan sayapnya, harus belajar terbang sendiri, ya kan? Harus belajar jalan, harus belajar mandiri. Jadi memang bagian dari semua orang. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Ayu Ashari. Ia mendoakan agar putrinya bisa menjadi dokter yang hebat dan sukses dalam karirnya. Isabel berhasil menunjukkan bahwa dirinya mampu menyeimbangkan prestasi akademik dengan aktivitas di dunia hiburan.
Mereka udah mandiri sendiri-sendiri, punya kemandirian dan bisa hidup sendiri. Penyanyi dangdut Anisa Bahar ngamuk dan meradang. Lagu Nggak Apa-apa yang dinyanyikan dan dipopulerkannya, lirik dan syairnya diganti dengan kata-kata seronok yang merendahkan marwah kaum perempuan oleh penyanyi dan konten kreator musik asal Mojokerto, Ica Celo alias Ica Cahyani dan Mala Agatha. Tak main-main, Anisa Bahar dan keluarganya bakal mengusut tuntas dan menempuh jalur hukum. Wajar saja jika Anisa Bahar ngamuk dan meradang. Meski lagu Nggak Apa-apa diciptakan Eko Bahar dan dinyanyikan oleh Anisa, Seruni, Egita, dan Juwita Bahar. Namun lisensinya sudah dibeli Anisa Bahar. Selain cover lagu tanpa izin, Ica dan Mala juga mengganti lirik dengan kata seronok yang merusak. Panen hujatan terancam dipolisikan Anisa Bahar. Ica Celo dan Mala Agatha langsung klarifikasi dan minta maaf. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ica dan Mala sudah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah organisasi masyarakat. Ica Celo, saya Mala Agatha. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Dengan kesadaran penuh, kita sudah sepakat untuk men-take down video tersebut. Jika masih ada video kami yang beredar, baik utuh maupun potongan, saya pastikan itu bukan pihak kami. Kalau banyak new mom masih sibuk nyari waktu buat istirahat. Beda cerita sama Saskia Sungkar. Baru 5 bulan melahirkan putra keduanya, Baby Urwa. Body goals-nya udah balik lagi, bikin netizen auto pangling. Usut punya usut, ternyata tubuh ideal Kia kembali langsing lantaran Saskia kembali melakukan hobi menunggang kuda. Tampak Saskia sudah kangen lagi berkuda setelah 2 tahun vakum. Gak tau deh, kayak ada bonding tersendiri kalau sama kuda tuh. Another horse itu another story lagi, jadi seru sih. Biar hobinya makin lancar, Saskia sekarang juga lebih sering menghabiskan waktunya di villa megah miliknya di kawasan Puncak Bogor. Bukan tanpa alasan, di sana sudah ada kandang kuda lengkap dengan area berkuda pribadi. Pas udah punya kuda sendiri, di situ makin makin amazed lagi sama ciptaan Allah yang satu ini, Masya Allah. Badan kita tuh aku ngerasa lebih sehat aja, karena aku jarang menemukan olahraga yang aku bisa konsisten gitu. Berkuda tak hanya hobi, tapi passion dan healing yang manjur bagi ibu 2 anak ini. Ia pun sengaja menularkan hobinya ini pada si sulung Ukasya,